Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyida syuhur. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrun fihi ar-rahmah wal maghfirah wa 'itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami As-Salam yang insyaallah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas amal ibadah apapun yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Khusus di bulan Ramadan ini, sudah mau masuk pertengahan Ramadan, mudah-mudahan tetap kita dalam istiqamah dalam ibadah, fastabiqul khairat, sama-sama berlomba untuk menggapai rahmat, hidayah serta ridhonya Allah Jalla wa'ala, menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang insyaallah semakin dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya amal ibadah kita bisa menjadi mulia, bisa lebih istimewa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari abidnya, dari hambanya itu sendiri. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya dalam hal ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan bukan sekedar menyiapkan fisik, akan tetapi isti'dadul ilm, menyiapkan ilmu, karena ibadah itu harus dengan ilmu. Maka dengan ilmu ibadah kita lebih bernilai. Maka alhamdulillah di masjid kita ada ceramah, ada kuliah subuh dan sebagainya. Maka ini bekal keilmuan dalam membentuk pribadi kita dalam beribadah lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal ibadah kita bisa istimewa karena waktunya. Karena keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan disitulah kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut. Bagaimana setahun ini Allah berikan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu minggu Allah berikan yang namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Dalam satu hari Allah berikan waktu yang mulia, yaitu sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah enggak minta kita ibadah seluruh malam, tapi Allah minta wa minal lail, dari sepertiga malam. Tapi kemuliaan Ramadan bukan hanya saja sepertiga malam, tapi dari kita mulai ibadah pagi hari sampai ketemu pagi lagi, semua kemuliaan, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya dalam hadis Rasulullah, pagi hari sampai terbenam matahari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mereka berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, limpahan pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Malam harinya tidak kalah penting, redaksinya sama, akan tetapi bedanya hanya shoma dan qama. Malam harinya Rasul mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang istimewa yang Allah berikan. Ada waktu-waktu yang mustajab, yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak ada hijab antara dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan itu di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, karena keberkahan tempat. Tentunya amal ibadah kita ketika kita lakukan di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di Masjidil Aqsa, itu berbeda ketika kita melakukan ibadah di Masjid As-Salam. Pahala ibadah kita di Masjidil Haram berapa Bapak Ibu? 100.000 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500, tentunya karena keberkahan tempat. Dan alhamdulillah Allah berikan tadi kemuliaan seorang hamba ketika dia memperbaiki dirinya untuk lebih baik dalam ibadahnya, menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah keberkahan waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kalau kata para ulama kita, kalau di bulan Ramadan saja nggak mau ibadah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Ketika Allah berikan keberkahan, kemuliaan, padahal manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Jalla wa Ala. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memberikan syariat ibadah salat. Berapa waktu, Pak? 50 waktu. Bayangkan yang pertama kali diisyaratkan, yang diperintahkan adalah 50 waktu. Karena hakikat manusia adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika kita berada di alam ruhnya Allah Subhanahu wa taala? Kita semua telah berjanji di hadapan Allah. Kita sudah berjanji di hadapan Allah Jalla wa Ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, ketika Allah mengingatkan kembali kepada kita semua dalam Al-Quran, Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, maukah kalian berjanji, berikrar bahwasanya aku adalah Tuhan kalian, sehingga kalian mau beribadah, patuh dan tunduk kepada Allah? Kemudian apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Pada hari itu, pada detik itu kita berjanji, kita berikrar untuk senantiasa beribadah, patuh dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya dalam kehidupan kita di dunia, Allah jelaskan manusia senantiasa dalam keadaan merugi. Bahkan di bulan Ramadan banyak manusia yang sekedar hidup, tapi tidak menjadikan hidupnya lebih hidup lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Buya Hamka, istilah Buya Hamka, beliau mengatakan, ya, kalau hidup sekedar hidup, mohon maaf, binatang juga hidup. Tapi kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita diberikan potensi keburukan oleh Allah, potensi kemaksiatan, akan tetapi ada sisi yang lain yang Allah berikan potensi keimanan, ketakwaan. Ketika Allah menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia ada potensi keburukan, kemaksiatan, tapi jangan lupa ada potensi kebaikan, ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung mereka yang senantiasa mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Wa qad khaba man dassaha. Akan tetapi ingatlah, sungguh merugi siapa mereka? Manusia-manusia yang senantiasa lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa ingatkan kita semua. Di dalam surah Ar-Rahman Allah Allah ulang-ulang untuk mengingatkan kita semua. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu diulang para jamaah semua? Berapa? Nanti ada door prize-nya nih. 31 kali. Ayatnya ada berapa? Surah Ar-Rahman ada 78 ayat.
Diulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang oleh Allah Jalla wa Ala. Artinya hampir setengah surah Ar-Rahman mengingatkan nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah Jalla wa Ala yang kalian dustakan. Allah sedang bertanya, Allah sedang berinteraksi, berdialog dengan dua makhluknya, karena kalimatnya adalah Rabbikuma. Ya Rabbikuma, kalian ini berdua. Kita kalau mendoakan anak, saudara, tetangga yang telah nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kalian berdua. Dan di sini Allah sedang berbicara dengan dua makhluknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua makhluk ini yang senantiasa tadi Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini menunjuk kepada wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada jin dan manusia yang Allah ciptakan untuk beribadah, makanya dua makhluk ini senantiasa Allah sebutkan berbarengan, senantiasa Allah sandingkan di dalam Al-Quran untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita manusia? Rasulullah mengatakan inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Bahwasanya kita manusia ada perintah-perintah yang memang harus kita kerjakan, ada larangan-larangan yang harus kita hindarkan. Maka di Al-A'raf 179 Allah mengingatkan lagi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Bahwasanya kita disebutkan lagi oleh Allah, Allah telah menciptakan yang namanya Jahannam. Neraka itu kebanyakan penghuninya dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Bahwasanya mereka punya hati tapi tidak merasakan kebesaran Allah, tidak merasakan kebesaran kemuliaan bulan Ramadan. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemuliaan dari Allah Jalla wa Ala. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat ya daripada binatang. Di ayat ini Allah menyebutkan mereka lebih hina, lebih sesat lagi daripada binatang. Mohon maaf jika ada manusia yang tidak mau ibadah, berarti dia bukan manusia lagi, berarti dia lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan Ramadan ini membentuk kesalehan pribadi diri kita, semakin dekat dengan ibadah individual kita, dengan tarawih kita sabar, dengan baca Al-Quran, tadarus Al-Quran kita sabar. Kemudian juga setelah ibadah individu jangan lupa dengan ibadah sosial, kesalehan sosial yang dibentuk dari kesalehan individu kita. Bahwasanya bagaimana Rasulullah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, dan lebih dermawan lagi, lebih baik lagi ketika berada di bulan Ramadan. Maka jadikan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik, lebih berkualitas daripada Ramadan yang telah lalu. Jikalau kemarin kita masih malas-malasan untuk tadarus Al-Quran, mudah-mudahan tahun ini bacaan Quran kita, tadarus Al-Quran kita lebih baik lagi. Salat berjamaah kita, tarawih dan sebagainya, mudah-mudahan lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini adalah tarawih terakhir kita. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah buat kita, senantiasa Allah berikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh merugi
raghima anfin man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kenikmatan untuk hidup di bulan Ramadan, akan tetapi mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berdoa. Apa yang ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di malam Ramadan. Mungkin ini adalah malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan apa yang aku panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengajarkan doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, senantiasa memberikan maaf, maka maafkanlah kami.